Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam renungan malam GKJ Semarang Timur yang oleh LPP Sinode diberi judul Ia adalah Cahaya Kemuliaan Allah, yang terambil dari bacaan kita surat 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 12. Namun saya akan membaca bagi saudara mulai ayat 11 dan 12 dari surat 1 Yohanes 5 tersebut. Sebelum kita membaca, kita akan terlebih dulu berdoa mohon penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang kekal, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sapaan sabda-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kuduskan kami dan sempurnakan kami, agar kami boleh menerima yang kudus dan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Surat 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 berfirman demikian. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara yang terkasih, biasanya kita akan diizinkan memasuki suatu area wisata kalau kita memiliki karcis tanda masuk dengan membayar sejumlah uang. Ada konsekuensi yang harus dilakukan untuk menerima bukti tanda masuk. Ada kewajiban yang harus kita bayar untuk menikmati fasilitas yang disediakan di dalam area wisata. Hanya dengan memiliki bukti tanda masuk yang sah, bukan sembarang bukti tanda masuk yang ditentukan oleh sistem di area wisata itu. Dengan memiliki bukti tanda masuk itu, maka kita dapat menikmati seluruh fasilitas yang disediakan, yang tentunya menjadi impian setiap orang di luar area wisata itu. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk dapat masuk, namun tidak semua orang mau memiliki bukti tanda masuk itu, karena banyak pengorbanan yang harus dijalani dengan rasa syukur, banyak yang harus ditahan untuk tetap tenang, banyak yang harus diangkat di dalam kesesakan, dalam segala situasi sulit sekalipun, dengan satu harapan, masuk dan terima hidup. Saudara, kedua ayat di atas ingin membekali setiap kita manusia bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang menentukan. Satu-satunya pribadi yang ditentukan Allah, yang harus dimiliki setiap orang untuk dapat menerima karunia Allah. Satu-satunya jalan untuk menerima karunia keselamatan jiwa yang disediakan Allah. Yesus Kristus satu-satunya syarat untuk dapat memperoleh hidup yang kekal yang disediakan Allah bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Yesus satu-satunya pribadi yang ditentukan Allah untuk dapat menerima karunia Allah. Bukan sekedar hidup seadanya, bukan sekedar hidup enggan, mati tak mau, namun hidup yang penuh dengan kemuliaan, hidup yang diinginkan semua orang untuk dapat mereka miliki. Hidup yang diperjuangkan banyak orang untuk mereka miliki. Namun kenyataan yang dapat kita lihat,
kesempatan diberikan kepada semua manusia penghuni bumi ini. Namun tidak semua mau mendengar dan mempercayai pernyataan Allah ini. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Puji Tuhan, saudaraku, kalau sampai hari ini kita masih terus diberi kekuatan dan hikmat untuk terus kuat, mantap, percaya kepada pribadi yang agung dan mulia itu. Melalui kesaksian kitab Amsal kita akan dikuatkan. Amsal 8 ayat 35 dan 36. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Puji Tuhan, saudaraku, kalau setiap saat kita diberi waktu dan kesempatan untuk bersyukur, memuji Yesus yang terus memancarkan kemuliaan Allah atas kekuatan pengharapan di dalam Kristus Tuhan. Karena itu juga kesaksian pemazmur di kitab Mazmur 148 ayatnya yang ke-12 dan 13. Hai taruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Saudara, di penghujung tahun 2022, kita masih memegang kuat pribadi Yesus. Satu-satunya jalan untuk menerima hidup kekal itu. Kita akan memasuki tahun 2023 juga dengan kekuatan hikmat yang sama, pribadi Yesus yang sama, yang menyertai kita sehingga tidak ada kata krisis di hari-hari kita. Sebab dialah kemuliaan Allah yang menjamin kehidupan kita dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus mengasihi saudara.